Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali berkumpul secara online lewat platform Instagram untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan menunggu 1-2 menit untuk menunggu saudara-saudara kita yang akan bergabung sembari Instagram memberitahukan kepada rekan-rekan yang menjadi teman dari followers dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Saya berharap Bapak Ibu berada di dalam kondisi yang baik dan sehat, karena kita tahu pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia masih belum usai. Ada beberapa yang masih terkonfirmasi positif. Oleh karena itu kita harus tetap waspada, tetap menggunakan protokol kesehatan sambil kita hidup berdisiplin, ya, menerapkan pola hidup sehat supaya kita juga boleh dihindarkan dari infeksi virus corona COVID-19. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah kejahatan manusia. Kita akan bersama-sama melihatnya apa yang dimaksud dengan kejahatan manusia. Dan PA ini, Bapak Ibu, adalah sebuah PA berseri, ya, untuk di dalam mengenal Alkitab sepanjang dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu selama 1 tahun. Demikian juga khotbah di mimbar-mimbar gereja, secara khusus Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Khotbahnya berbicara mengenai pengenalan terhadap firman Tuhan, yaitu Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Demikian juga kami mendesain renungan harian yang dipakai oleh jemaat menjadi bahan saat teduh, juga diambil dari perikop-perikop yang mendasari dari khotbah-khotbah di hari Minggu. Nah, kita akan memulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita memulainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama ingin menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin waktu ini, secara khusus di mana kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai jaringan yang ada, supaya melalui jaringan ini kami juga boleh mendapatkan berkat dan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini PA kita diambil dari Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging.
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita akan menjumpai berbagai macam kemerosotan di dalam relasi sosial manusia. Dan kemerosotan itu pertama kali dilihat dari apa? Dari pembunuhan dari kakak terhadap adiknya. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, kita menjumpai bahwa Kain membunuh Habel. Ya, dikatakan bahwa dosa itu telah mengintip, sehingga Kain itu memukul Habel dan membunuh dia. Ketika Kain itu dalam pelarian, ia bersetubuh dengan istrinya, ia mengandung dari perempuan itu, akhirnya Kain melahirkan beberapa keturunan. Kain melahirkan beberapa anak. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-26, di sana dikatakan lahir seorang anak laki-laki bagi Set juga. Ya. Nah, Set ini siapa Bapak Ibu? Nah, Set ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Ya, jadi selain Kain dan Habel, Adam dan Hawa mempunyai anak yang bernama Set. Kejadian pasal yang keempat ayat yang 25 dikatakan demikian. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi Set itu adalah anak Adam dan Hawa yang menggantikan Habel. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam silsilah pasal yang kelima, ada silsilah dari keturunan Adam, Bapak Ibu. Dan di sana muncul seorang yang bernama Nuh di akhir dari kitab Kejadian pasal yang kelima. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam ayat 31 dan 32 dikatakan, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Dan di ayat yang ke-32 dikatakan, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kita masuk di dalam pasal 6, poin pembahasan kita pada malam hari ini. Dikatakan bahwa ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak jelas manusia yang dimaksud ini siapa, gitu ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, lahir bagi mereka anak perempuan. Lalu di dalam pasal yang kedua dikatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini ada sesuatu yang mungkin menggelitik pikiran kita. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Kalau anak-anak perempuan yang dilahirkan bagi manusia itu bisa saja itu kita tafsirkan sebagai keturunan dari Set. Karena kalau kita melihat di dalam akhir pasal yang keempat itu ada nama Set disebut di sana. Ya, kalau Nuh tidak mungkin. Kenapa? Karena di situ ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Bapak Ibu, kita tidak tahu ya, memang apakah ini juga merupakan anak-anak Kain, tetapi saya lebih cenderung melihat bahwa anak manusia itu, perempuan itu adalah anak-anak dari Set. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini, saya merasa ini adalah anak-anak Set. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sana dikatakan bahwa Nuh itu muncul di dalam bagian akhir pasal yang ke-6. Ya, ayat bagian yang kita baca pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kemungkinan ini adalah orang-orang sebelum Nuh. Dan saya menduga ini adalah anak-anak dari Set, begitu ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, masalah yang kedua itu adalah muncul. Siapakah anak-anak Allah di dalam bagian ini? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pandangan mengenai anak-anak Allah, mengenai frasa anak-anak Allah. Ya, ada 3 pandangan Bapak Ibu yang muncul. Yang pertama itu adalah keturunan kerajaan, begitu ya. Jadi ada yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang memiliki kehormatan, ya seperti raja atau bahkan pangeran, begitu ya, dari sebuah kerajaan tertentu yang menikahi anak-anak manusia itu. Tetapi saya kok merasa ini konteksnya tidak sedang berbicara mengenai kerajaan, begitu ya. Dan saya melihat bahwa tafsiran ini itu kurang tepat, gitu. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu, ini masih silsilah manusia sejak awal. Ya, mungkinkah ada kerajaan? Mungkin saja Bapak Ibu, mungkin saja. Tetapi kerajaan mana? Nah, itu yang kita harus cari tahu. Ya, dan itu sedikit informasi yang bisa didapatkan dari hal tersebut. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah di dalam bagian ini adalah malaikat. Memang ini adalah pandangan yang cukup banyak dipegang oleh para sarjana Alkitab dan beberapa tokoh seperti Justin, Irenaeus, Clement dari Alexandria, Tertullian, bahkan Origen mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat. Bapak Ibu, kalau kita melihat, memang di dalam beberapa bagian perjanjian lama, anak-anak Allah yang dimaksud itu menunjuk kepada malaikat. Semisal, kita buka di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Nah, di sana dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu ya, anak-anak Allah itu adalah yang dimaksud dalam bagian ini adalah malaikat. Ya, jadi beberapa penafsir mengatakan ya, anak-anak Allah kalau begitu di dalam kitab Kejadian itu adalah malaikat, gitu ya. Lalu di dalam Mazmur 29 ayat yang pertama ya, dikatakan kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jadi anak-anak Allah itu menunjuk kepada para penghuni
surga. Ya, dan itu menunjukkan kepada malaikat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, apakah pandangan ini bisa dipegang? Menurut saya kok susah untuk dipegang. Kenapa? Karena Yesus sendiri di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin dan tidak kawin mengawin, begitu ya. Sehingga sulit sekali ketika kita memahami bahwa anak-anak Allah di dalam bagian ini adalah malaikat. Ya, jadi saya kurang setuju atau kurang sependapat dengan penafsiran ini. Dan yang ketiga, saya lebih setuju kepada penafsiran ini, gitu ya. Anak-anak Allah di dalam bagian ini menunjukkan kepada keturunan Set. Maafkan, anak-anak Allah itu menunjuk kepada keturunan Set, gitu ya. Sementara anak-anak perempuan di dalam bagian ini adalah keturunan Kain. Ya, mohon maaf, itu saya tadi ada kekeliruan mengatakan di dalam bagian awal bahwa anak-anak perempuan ini adalah keturunan Set. Bapak Ibu, anak-anak perempuan ini adalah keturunan Kain dan anak-anak Allah itu adalah keturunan dari Set. Nah, kenapa Bapak Ibu kok penafsiran ini lebih saya pegang daripada tafsiran yang lain? Bapak Ibu coba lihat begitu ya. Ketika mereka itu bersatu di dalam pernikahan, ya, Allah memandang bahwa kejahatan manusia itu telah banyak. Dan ini dalam satu konteks, Bapak Ibu. Ya, mereka menikah, mereka mengambil siapa saja yang disukai, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, anak-anak perempuan ini adalah anak-anak keturunan Kain. Keturunan Kain melambangkan orang yang telah dihukum oleh Allah, orang yang telah dikutuk oleh Allah karena telah melakukan dosa. Sementara anak-anak Set itu melambangkan orang-orang yang benar, umat Allah. Jadi Bapak Ibu, isu di dalam bagian ini, kejahatan manusia itu berkaitan dengan perkawinan campur, begitu ya. Orang-orang yang mengenal Allah menikah, mengambil istri orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka menikah satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, kejahatan manusia itu sangat besar dikatakan. Ketika mereka mengambil orang-orang yang tidak seiman untuk menjadi istri mereka. Nah, seringkali Bapak Ibu di dalam pernikahan kita mengatakan bahwa oh iya, tidak apa-apa menikah orang yang beda iman dengan saya. Nanti siapa tahu saya bisa membuat dia menjadi pengikut Kristus. Siapa tahu dia bisa bertobat. Bapak Ibu, pandangan ini banyak ya dianut oleh anak-anak muda yang ingin menempuh menjalankan kehidupan pernikahan. Mereka mengatakan tidak apa-apa, nanti toh bisa diinjili dan akhirnya bisa percaya dan bertobat. Bapak Ibu, kita lupa bahwa sebenarnya yang membuat seseorang itu percaya dan bertobat itu bukan kuasa kita. Maafkan. Seringkali kita lupa bahwa seolah-olah kalau kita berpacaran atau berrelasi dengan orang yang tidak seiman, kita akan bisa mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kecenderungan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, mereka itu menyukai Allah versi mereka sendiri. Mereka tidak menyukai Allah yang diwahyukan di dalam Alkitab. Mereka berusaha menciptakan Allah dan kecenderungan hatinya senantiasa untuk berbuat jahat. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, kita bukanlah orang yang akan mempertobatkan mereka. Karena apa? Karena yang bisa mempertobatkan mereka, yang bisa mengubah mereka adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang bisa mengubah hati mereka, yang bisa menjamah hati mereka,
sehingga mereka berbalik dari orang yang belum mengenal Allah menjadi orang yang sudah mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, ini menjadi sebuah catatan di dalam kehidupan kita, bahwa pernikahan bukanlah sebuah yang sebuah hal yang tidak perlu kita pikirkan. Pernikahan itu adalah sebuah hal yang perlu kita gumulkan baik-baik. Karena ketika kita menikah, kita akan bersatu dengan mereka. Dan seringkali Bapak Ibu, ya, kita menjumpai bahwa lebih mudah mana kita yang sudah mengenal, ya, kebenaran, kita yang sudah mengenal Tuhan, itu, ya, dibawa untuk meninggalkan Tuhan atau tetap hidup dalam kebenaran ketika kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Jawabannya Bapak Ibu, saya rasa lebih mudah yang jahat itu mempengaruhi kita. Karena apa? Ingat sekali lagi konteks kita hidup, bahwa kita ini, ya, hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita tidak menyukai kebenaran itu. Kita membenci kebenaran itu. Bahkan dikatakan kita itu menindas kebenaran itu, Bapak Ibu. Sehingga sekalipun kita tahu apa yang benar, kita tidak melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah sebuah yang serius di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mengenai anak-anak Allah, maka saya menafsirkan anak-anak Allah di dalam bagian ini adalah keturunan Set, keturunan orang benar yang menikah dengan anak-anak Kain, anak-anak perempuan itu, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan anak-anak Allah. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Ya Bapak Ibu, ada kata menyesallah Tuhan, dan itu diulang, ya, di dalam ayat yang ke-7. Aku menyesal, ya. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6 menyesallah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 secara aktif dikatakan aku menyesal. Loh, apa artinya ini? Bukankah kita mengenal Allah kita adalah Allah yang berdaulat? Rencananya bukanlah rencana yang salah, tetapi di dalam kekekalan rencana Allah itu adalah rencana yang sempurna. Betul Bapak Ibu, saya setuju. Rencana Allah itu adalah rencana yang tidak pernah berubah. Rencana Allah adalah rencana yang sempurna. Bahkan kita tahu Allah itu adalah pribadi yang berdaulat penuh, ya, berkuasa penuh atas dunia ini dan segala isinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memahami kata menyesal ini, maka kita harus melihat, ya, kita juga harus melihat di dalam ayat yang ke-6. Ya, di sana dijelaskan Bapak Ibu, menyesallah Tuhan dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Bapak Ibu, di dalam bagian ini, kata menyesal itu dikaitkan dengan perasaan Tuhan, bahwa ia sedih melihat segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu. Bapak Ibu, ia sedih melihat bahwa orang-orang yang dianggap sebagai keturunan orang benar itu tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, hal itu memilukan hatinya. Ya, jadi menyesal di dalam bagian ini Bapak Ibu, ya, bukan dipahami bahwa rencana Allah itu salah. Ya, bukan dipahami bahwa rencana Allah itu keliru. Allah itu tidak baik ketika menciptakan manusia di bumi ini, bukan Bapak. Tetapi menyesal di dalam bagian ini kita harus pandang sebagai sebuah ekspresi hati dari Allah ketika ia melihat kejahatan manusia yang sangat besar itu. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-9 dengan pasal yang ke-8, sebagai akibat karena Allah melihat kejahatan yang begitu besar adalah apa Bapak Ibu? Bahwa Allah menurunkan air bah. Allah menurunkan air bah dan menghukum semua manusia
di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengaku sebagai umat percaya, ya, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hati kita. Ketika kita hidup tidak benar, ketika kita hidup semaunya sendiri, ketika kita hidup asik dengan dosa, maka Bapak Ibu, secara tidak langsung kita sedang mendukakan hati Roh Kudus. Dan pemandangan ini Bapak Ibu ya, pandangan ini ya, kita coba kenakan di dalam bagian ini. Menyesallah Allah itu dipahami sebagai sebuah ekspresi dari Allah bahwa hatinya sedih karena melihat kejahatan dan dosa dari umat manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah-kisah di dalam Alkitab, sekalipun manusia itu banyak melakukan dosa, tetapi di sana selalu ada kasih karunia dan anugerah dari Allah. Dan di akhir perikop yang kita baca, kita mendapati bahwa ada satu orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Melalui orang ini Bapak Ibu, nanti Allah akan menciptakan ulang, begitu ya, dalam tanda petik Bapak Ibu ya, menciptakan ulang kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi melalui keturunan dari orang-orang yang mendapatkan kasih karunia ini, ya, Allah menghadirkan kehidupan kembali di bumi ini. Siapa orang itu Bapak Ibu? Orang itu adalah Nuh. Mengapa ia mendapat kasih karunia? Bukan karena ia itu benar, bukan karena ia itu baik, bukan. Tetapi Bapak Ibu, ia memiliki relasi yang intim dengan Allah. Dan kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima, ada orang yang juga bergaul dengan Allah. Siapa Bapak Ibu? Orang tersebut bernama Henokh. Orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan adalah orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Dan hidupnya, hatinya berpaut erat dengan Tuhan Allah yang menciptakan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, apakah setelah kita menjadi umat Allah, menjadi orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita telah hidup sesuai dengan identitas kita? Kita tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang mendukakan hati Allah. Dan ingat, setiap dosa, setiap kejahatan, setiap pelanggaran di hadapan Allah selalu mendapatkan konsekuensi di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita mencoba mengintrospeksi diri kita. Ya, apakah memang benar kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah memang benar kita sudah hidup seturut dengan kehendak-Nya? Apakah memang benar kita sudah menyukakan hatinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar mengenai kejahatan manusia, jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah karena kita hidup dan asik di dalam dosa dan kejahatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di tengah-tengah kumpulan orang-orang berdosa, kita boleh tetap bergaul erat dengan Tuhan, hidup dengan kebenaran, kita menyenangkan hati Tuhan, dan menjalankan perintah-Nya serta kehendak-Nya. Dan biarlah kasih karunia Tuhan itu boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan-Nya. Tuhan memberkati. Biarlah melalui PA singkat pada malam hari ini kita diingatkan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, dan biarlah hidup kita senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri PA kita dengan berdoa. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan
diteguhkan sekali lagi di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan menciptakan kami di dunia ini. Pasti ada rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih, sekalipun kami ini adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Allah berkenan memberikan kasih karunia kepada kami dengan menyelamatkan kami. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kecenderungan hati untuk senantiasa berbuat jahat, untuk senantiasa mendukakan hati Allah. Sekalipun kami adalah orang-orang yang telah ditebus, tetapi seringkali kami mendukakan hati Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk hidup benar sesuai dengan kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini, tolong kami yang terbatas ini, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, menaati kehendak Allah, memiliki relasi yang intim dengan Allah, dan biarlah melalui semuanya ini, kami boleh memancarkan kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada IG Live malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di dalam IG Live di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.